Apa semangat sambil cerita? Siapa nih yang kangen? Sebenarnya kemarin udah mau bikin, tapi kebetulan lagi di luar negeri, rada ribet dan nggak bisa buka TikTok, jadi akhirnya ketunda deh sampai sekarang. Tapi tenang aja, sekarang udah normal dan kabar baiknya aku bakal up konten cerita 2 kali seminggu. Jadi awas ya kalau nggak ramein. Oke, sekarang langsung aja ke ceritanya. Sesuai request kali ini aku mau cerita tentang seorang bayi yang dibunuh karena katanya kerasukan. Kasus dari Amora Carson. Bermula pada Januari 2008, waktu itu Jessica Carson dan Blaine Milam yang sama-sama berusia 18 tahun bertemu. By the way, bukan Jessica aku ya guys. Setelah pertemuan itu, nggak butuh waktu lama mereka bertunangan di acara malam prom. Oh ya, waktu itu Jessica udah punya anak sebelumnya dengan pria lain. Anak itu nggak lain adalah Amora Bain Carson yang berusia 13 bulan. Gak lama setelah tunangan, Jessica pun pindah ke tempat Milam. Walaupun menurut orang-orang sekitar, Milam adalah orang yang pasif, punya masalah untuk mengontrol diri dan pemarah, hubungan mereka bisa dikatakan cukup baik. Sampai suatu hari Milam dan Jessica membeli sebuah papan Ouija. Buat yang nggak tahu, papan Ouija itu katanya bisa buat komunikasi sama orang-orang yang udah meninggal. Nah, katanya Jessica ini mau berkomunikasi sama ayahnya yang meninggal bunuh diri waktu umurnya 10 tahun. Tapi setelah menggunakan papan itu, katanya Jessica ini ngerasa Milam dirasuki sama iblis, terus apartemen mereka dihantui. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah ibu Milam di Tatum, Texas. Oh ya, sebelum ketemu sama Jessica, ternyata Milam ini sempat kena kasus lain juga guys. Jadi dia pernah nyelinap ke rumah seorang anak perempuan berusia 11 tahun, ada juga yang bilang 13 tahun, terus ninggalin foto-foto tidak senonoh di lemari bajunya. Walaupun gak ada kontak fisik, Milam tetap dinyatakan bersalah dan diperintahkan untuk dipenjara selama 180 hari. Tapi baru 48 hari dia dibebaskan untuk kerja. Harusnya sih ditangkap lagi, cuman karena error dari polisi, dia dibiarin gitu aja. Nah, balik lagi, walaupun udah pindah ke Tatum, mereka masih percaya kalau Milam dan Amora ini kerasukan roh jahat. Mereka ngerasa buat ngilangin roh jahat itu satu-satunya cara adalah dengan ngelakuin exorcism. Akhirnya pada 2 Desember 2008, masih percaya Amora ini dirasuki roh jahat, Jessica dan Milam yang di bawah pengaruh amfetamin menggunakan palu untuk memukul Amora. Gila banget gak sih? Setelah ngelakuin hal itu, Milam dan Jessica pergi ke Pegadaian. Katanya mereka mau cari uang buat bayar exorcism lagi, tapi ujung-ujungnya duit yang mereka dapat malah buat beli rokok. Di saat itu, Amora yang sekarat ditinggal sendiri di rumah, tepatnya di sebuah lubang lantai di kamar mandi. Seperti yang bisa ditebak, Amora pun meninggal. Baru pada pukul 10.37, Milam menelpon polisi. Menurut pengakuan mereka, Jessica dan Milam katanya pergi keluar buat nyari tempat tinggal baru sekitar 1-1,5 jam. Waktu mereka balik, mereka nemuin Amora di lubang kamar mandi udah penuh luka. Pastinya polisi nggak langsung percaya. Setelah mereka menggeledah rumah, akhirnya ditemuin barang-barang bukti, mulai dari percikan darah, spray yang penuh darah, baju bayi, pampers, celana jeans penuh darah. Semuanya dites dan positif ada DNA Amora. Jessica dan Milam pun ditangkap dan pengadilan berlangsung pada 3 Mei 2010. Waktu pengadilan itu dinyatakan Amora meninggal karena luka benda tumpul dan kemungkinan dicekik. Luka-lukanya mencangkup luka pukul di wajah dan lebam-lebam, saking banyaknya sampai kelihatan kayak satu luka besar, 24 bekas gigitan, goresan, pendarahan di bagian kepala, tulang tengkorak yang remuk, otak yang membengkak, pendarahan di mata, patah tulang kaki, tangan, dan 18 rusuk, sobekan di liver, dan masih banyak lagi. Menurut tim medisnya, luka di tubuh Amora merupakan salah satu luka paling buruk yang pernah dia lihat. Akibat perbuatannya, Milam pun dijatuhi hukuman mati, walaupun sampai sekarang masih di penjara karena eksekusinya dimundurin terus. Sedangkan Jessica dihukum seumur hidup penjara. Oke deh, segitu dulu buat cerita kali ini. Jangan lupa follow aku dan IG aku juga @jessicajh. Next cerita apa lagi?